Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah perpajakan dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pengukuhan pengusaha kena pajak ya, atau namanya BPPKP ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran, dan semoga harapan dan mahasiswi bisa tercapai. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan. Apa itu pengertian dari pengukuhan pengusaha kena pajak? Mungkin banyak mahasiswa sudah mengenal apa itu namanya PKP atau namanya kena pajak. Mungkin mahasiswa juga banyak sudah mengenal namanya pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang. Jadi mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha, perdagangan, itu manfaatnya barangnya tidak berwujud atau jasa lainnya. Pengusaha kena pajak atau namanya PKP itu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang perpajakan ya, dalam pajak pertambahan nilai. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan sejak tahun 84 sampai sekarang, hingga ada namanya perubahan atau revisi dalam Undang-Undang Perpajakan. Kewajiban melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat ya sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenai sanksi perpajakan apabila sudah memenuhi syarat, dan fungsinya sebagai pengukuhan PKP itu sebagai identitas PKP yang bersangkutan melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengawasan administrasi perpajakan ya, itu akan dikenakan namanya PKP berdasarkan fungsinya.
Bagi wajib pajak ya sebagian yang memenuhi syarat sebagai PKP itu wajib melaporkan usahanya ya ke kantor pelayanan pajak ya yang di wilayah kerjanya, meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Jadi dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha itu adalah jangka waktunya 2 tahun atau lebih dari pada waktu dikenakan sebagai wajib pajak ya. Dirjen Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jadi bagi pengusaha ya yang sudah mempunyai NPWP tapi belum sebagai PKP, itu bisa mendaftarkan dirinya untuk memperoleh namanya PKP. Ya, itu bisa mendaftarkan diri ya ke kantor pajak terdekat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib namanya membuat laporan massal PPN. Ya, itu wajib membuatnya dan wajib melaporkan SP tahunan badannya ya. Itu bisa CV, bisa PT, ya bisa membuat namanya bukan sebagai PKP. Dirjen Pajak ya secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu dilakukan dalam pengusaha wajib pajak telah pindah alamat ke kantor pajak-pajak yang lain atau sudah tidak mempunyai atau memenuhi syarat sebagai pengukuhan pengusaha kena pajak, termasuk pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran brutonya itu kecil atau tidak ada 600 juta setahun, itu bisa melakukan pencabutan sebagai PKP. Pencabutan pengukuhan PKP itu setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya ya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan ya atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, itu bisa dipidana paling lamanya adalah 6 bulan atau denda empat kali jumlah pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, pidana tersebut ditambah 1 kali atau 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, sanksi ya, itu setiap pengusaha yang sudah mempunyai NPWP atau namanya SPT itu wajib namanya melaporkan SPT-nya ya.
Apabila kita terlambat dalam pelaporannya, maka nanti kita akan namanya kena sanksi administrasi perpajakan ya. Itu nanti wajib pajak bisa membayarnya ke kantor pos atau ke bank atau bisa melalui e-banking ya. Itu membayarnya lewat bagaimana, itu mahasiswa bisa membuat namanya kode billing ya. Kode billing ini nanti mahasiswa bisa membuat jumlah pajak yang harus dibayarkan berapa. Nah, maka jangan sampai kita namanya terlambat dalam administrasi ya, dalam pelaporan SPT ya. SPT ini ada dua yang perlu kita ketahui ya, untuk mahasiswa yang mungkin belum tahu ya. SPT itu ada dua. Yang pertama itu SPT massa ya. Yang kedua itu ada namanya SPT tahunan. Nah, SPT massa itu untuk pengusaha kena pajak. Contoh, mahasiswa bekerja di PT A, sudah dikukuhkan sebagai PKP ya. Itu wajib namanya membuat laporan massal namanya SPT massa PPN ya. Dan wajib melaporkan SPT BPH 21 karyawannya ya, apabila sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu wajib membuat namanya SPT massa ya. Ini penjelasan sedikit dari saya. Terus apabila kita terlambat dalam pelaporannya, dalam pelaporan SPT massa ya, maka nanti perusahaan akan kena surat denda administrasi itu sebesar 500.000 ya. Itu yang perlu kita ketahui dari besarnya ya. Itu diwajibkan melaporkan setiap bulannya dan dibayarkan setiap bulannya ya, apabila dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, ada namanya SPT tahunan. Jadi SPT tahunan ini ya, itu dilaporkan itu setiap 1 tahun sekali ya. Apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya, maka nanti wajib pajak akan kena denda administrasi ya. Itu yang perlu kita ketahui, kita garis bawah. Pelaporan SPT tahunan itu dilaporkan setiap 1 tahun sekali ya. Untuk SPT tahunan pribadi itu paling lambat di bulan Maret. Jadi Januari sampai Maret kita bisa melaporkan SPT tahunan pribadi kita. Nah, kalau untuk SPT tahunan badan ya, seperti yayasan, PT, CV, firma, itu dilaporkan paling lambat di bulan April. Dendanya yang perlu kita ketahui, sanksi administrasi pajaknya. Kalau SPT tahunan pribadi itu dendanya 100.000.
Kalau dendanya SP tahunan badan itu sampai 1 juta. Ya, itu yang wajib kita ketahui. Nah, pengertian surat pemberitahuan atau SPT itu adalah surat yang dikukuhkan oleh wajib pajak dan digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang ya, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, fungsi surat pemberitahuan SPT. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai berikut ya. Sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang ya. Dengan demikian, surat pemberitahuan SPT merupakan penetapan pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya. Jadi laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemungutan pajak atau orang badan lain merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak. Prosedur penyelesaian surat pemberitahuan atau SPT. Jadi wajib pajak harus mengambil sendiri belangko surat pemberitahuan namanya SPT. Nah, pada kantor pelayanan pajak ya setempat dengan menunjukkan namanya NPWP. Nah, itu wajib pajak harus melaporkan namanya surat pemberitahuan atau SPT dengan benar, lengkap, serta menandatangani dalam hal surat pemberitahuan SPT. Diisi dan ditandatangani oleh orang lain harus dengan surat kuasa khusus. Menyerahkan kembali surat pemberitahuan SPT ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan. Meminta bukti penerimaan yang bertanggal apabila surat pemberitahuan SPT-nya dikirim melalui kantor pos. Jadi harus dilakukan secara tercatat, tanda tangan bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Selanjutnya, apabila diketahui terdapat kesalahan pada surat pemberitahuan atau SPT, wajib pajak dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis yang sepanjang direktur pajak belum melakukannya. Tindakan pemeriksaan itu akan dikenakan sanksi berupa 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau dihitung melalui saat penyampaian surat pemberitahuan SPT ya. Itu berakhir sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajaknya
tersebut. Ya. Jadi tindakan penyelidikan ini dalam hal ini wajib pajak itu dikenakan sanksi yang berupa denda administrasi ya. Itu bisa sebesar 2 kali lipatnya dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada saat surat pemberitahuan atau SPT adalah sebagai berikut. Untuk wajib pajak yang menggandakan pembukuan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, ya, serta keterangan-keterangan lain yang diperlakukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, itu wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan itu menggunakan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jenis-jenis surat pemberitahuan atau SPT pada garis besarnya, surat pemberitahuan SPT itu dibedakan menjadi 2, jadi sudah saya jelaskan juga. Yang pertama ada surat pemberitahuan SPT, jadi masa surat yang oleh diwajib digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau pada suatu saat tertentu ya. Yang kedua, adanya surat pemberitahuan SPT tahunan. Jadi surat yang oleh wajib pajaknya itu digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajaknya. Penundaan atau perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT itu wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan kepada Jenderal Pajak ya yang telah disertai alasan-alasan penundaan SPT tahunan ya. Terus yang kedua, surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terhitung dalam satu pajak. Yang ketiga, adanya bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Itu perhitungannya sementara ya. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat SPT ya, itu adanya persyaratan yang tertentu tadi. Itu ada perhitungan sementara pajak yang harus dibayarkan dari jumlah pajak sebenarnya yang terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenai bunga sebesar 2% per bulannya dan dihitung saat berakhirnya kewajiban penyampaian pajak sampai 31 Maret ya dengan tanggal pembayarannya. Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan ya surat pemberitahuan SPT itu akan dikenakan denda namanya administrasi. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan akan dikenakan denda administrasi sebesar 10.000 ya. Dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT tapi tidak lengkap atau tidak benar karena kewajiban pajaknya sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, itu bisa dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun atau denda setinggi-tingginya
2 kali pajak yang terutang. Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT ini atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT tapi tidak benar, tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, itu bisa dipidana penjara selama 3 tahun ya. Yaitu akan dikenakan denda setinggi-tingginya ya berdasarkan terhutang atau yang belum dibayarkan. Cara-cara penyampaian SPT tahunan. Jadi wajib pajak mengisi SPT tahunan. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu dalam negeri ya. Terus wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terus wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal atau lain-lainnya. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari lainnya. Kuasa atau warisan yang belum dibagi itu ada pejabat negara, pegawai negeri sipil, ya anggota Kanabri, dan pegawai BUMN sesuai dengan keputusan Presiden tahun 86. Jadi warga negara Indonesia, pekerja perwakilan negara asing, orang asing yang berada di Indonesia kurang lebihnya 183 hari itu mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi masing-masing suami istri ini dikenakan pajak penghasilan secara terpisah. Ya, dikenakan secara tertulis suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta atau penghasilannya. Itu nanti NPWP-nya suami sama istri berbeda. Untuk SPT tahunan ya, PPh wajib pajak badan adalah perusahaan terbatas ya, atau komanditer, perusahaan lainnya BUMN, BUMD ya, atau persekutuan pembukuan atau perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga atau dana pensiun ya. Bentuk usaha tetapnya itu adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk SPT tahunan wajib pajak 21 yang wajib pajak mengisi SPT tahunan itu penghasilannya sampai tertentu sampai ada 60 juta, lebih dari 60 juta. Maka pemberian kerja meliputi orang pribadi atau badan baik merupakan induk maupun cabang yang tidak dikecualikan sebagai pemotong. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan serta bentuk usaha yang tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya ya, atau dana nama apapun. Dana pensiun atau taspen atau astek atau badan penyelenggara jaminan sosial atau jamsostek ya, itu atau tabungan hari tua atau tunjangan hari tua atau THT, ada perusahaan badan serta bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan ya,
sebagai sambungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli. Ada wajibnya dalam negara atau negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Perusahaan atau badan serta bentuk usaha tetapnya yang membayar honorarium, pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan satu wajib pajaknya adalah luar negeri. Itu ada yayasan atau apapun dalam segala bidang kegiatannya, sebagaimana pembayaran gajinya, bayaran upahnya, honorariumnya, imbalannya dengan nama apapun ya. Jadi perusahaannya yang membayar honorariumnya. Maaf, jaringannya keluar ya. Jadi perusahaan atau badan serta bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau satu wajib pajaknya adalah luar negeri. Nah, yayasan atau lembaga ya, kemanitiaan serta asosiasi, perkumpulan atau organisasi dalam bentuk apapun, gaji, upah, honorarium atau imbalannya dengan nama apapun yang terjadi. Selanjutnya ada perusahaan, badan serta usaha tetap yang membayar honorarium atau imbalan lainnya kepada peserta pendidiknya. Ada pelatihannya dan ada namanya pemagangannya. Baik, terima kasih. Dalam pertemuan hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk pertemuan yang ketiga ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan hari ini ya, tentang PKP. Baik, jika tidak ada kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu 10 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang keempat. Mungkin kita istirahat dulu ya Bu Dewi dan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan. Baik Pak Eka, terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.